Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 10, kita akan lanjutkan materi kita, ide-ide pendiri bangsa tentang negara merdeka, part atau pertemuan yang kedua. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama 4 hari terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato, yakni 11 orang pada tanggal 29 Mei, 10 orang pada tanggal 30 Mei, 6 orang pada tanggal 31 Mei, serta 5 orang pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut koleksi Pringgodido mengatakan bahwa nama-nama yang berpidato dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, pertama Margono, 2 Sastrodiningrat, 3 Sumitro, 4 Wiranataka Kusuma, 5 Parjaningrat, 6 Surjo, 7 Susanto, 8 Sudirman, 9 Dasat, 10 Roseno, 11 Aris, dan nama-nama yang berpidato dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 30 Mei 1945 terdiri dari 1 Muhammad Hatta, 2 Agus Salim, 3 Samsudin, 4 Wongso Nagoro, 5 Surahman, 6 Suwandi, 7 Ar-Rahim, 8 Sukiman, 9 Sutarjo. Dan nama-nama yang berpidato dalam sidang pertama BPUPK pada tanggal 31 Mei 1945, 1 Supomo, 2 Abdul Qadir, 3 Indro Martono, 4 Muhammad Yamin, 5 Sanusi, 6 Lim Kong Shan, 7 Mundandar, 8 Dahler, 9 Soekarno, 10 Ki Bagus Hadikusumo, 11 Kasuma Atmaja, 12 Oi Chong Hao, 13 Parada Harhab, 14 Buntara. Dan nama-nama yang berpidato pada sidang pertama PUPK pada tanggal 1 Juni 1945. 1 Baswedan, 2 Mutsakir, 3 Otto Iskandar Dinata, 4 Soekarno. Nah, ada 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK berkenaan dengan dasar negara, yaitu 1. Apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan atau negara federal atau negara perserikatan statebot? 2. Masalah hubungan agama dan negara. Dan yang ketiga, apakah negara akan menjadi republik atau kerajaan? Selain mendiskusikan secara lisan atau pidato, para anggota BPUPK juga diminta memberikan usulan secara tertulis untuk kemudian diserahkan ke sekretariat atau kantor tata usaha. Untuk menampung berbagai usulan pemikiran para pendiri bangsa, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Sebelum mempelajari pemikiran para pendiri bangsa tentang negara mereka, ada beberapa informasi penting yang perlu diketahui. 1.
Pada umumnya, kita mengenal bahwa terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, tahukah kamu bahwa tokoh lain juga berpidato? Seperti Sumitro, Margono, Sanusi, Sastrodiningrat, Wiratnakusuma, dan lain sebagainya. Hal tersebut karena anggota BPUPK ditugaskan untuk membahas dasar negara, bukan sekedar menjadi pendengar pasif. 2. Dokumen otentik tentang jalannya persidangan BPUPK sempat dinyatakan hilang. Sebelumnya, yang menjadi rujukan utama adalah naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, karya Muhammad Yamin. 3. Dua dokumen penting terkait dengan dokumentasi sidang BPUPK. Pertama, dokumen Mr. A.G. Pringgodingdo adalah arsip berupa notula, tulisan tangan, dan catatan stenografi yang dikerjakan oleh staf kemudian diserahkan kepada Mr. A.G. Pringgodingdo yang menjabat sebagai Wakil Kepala Kantor Tata Usaha BPUPK yang bertugas mendokumentasikan jalannya sidang. Dokumen yang kedua, dokumen Mr. A.K. Pringgodingdo adalah catatan dari Mr. A.K. Pringgodingdo selaku pegawai tinggi Gunseka atau Panglima Tentara Militer Jepang yang hadir dalam sidang BPUPK dan PPKI guna membuat dokumentasi untuk selanjutnya diinformasikan kepada Genseka. CCT Simorangkir saat menyusun disertasi doktoralnya menemukan data mengenai sidang PPUPK di Akmenen Legislative yang kini National Archive NA. Data tersebut sangat dimungkinkan adalah arsip otentik risalah BPUPK yang dipegang Mr. A.K. Pringgodingdo yang disita Belanda saat agresi militer kedua. A.B. Kusuma datang ke Algemeen Rijksarchief pada tahun 1991 untuk melihat arsip tersebut. Ternyata arsip Mr. A.K. Pringgodingdo sudah dikembalikan ke Indonesia melalui Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pada tahun 1989. Ketika A.B. Kusuma mencoba mendatangi ANRI, lebih mengejutkan lagi, ternyata di sana terdapat arsip BPUPK yang dipegang oleh Mr. A.K. Pringgodingdo atau arsip yang sudah dikembalikan Belanda dan arsip yang dipegang Mr. A.G. Pringgodingdo. Nah, untuk memudahkan dalam pengkajian pemikiran para pendiri bangsa, kita akan mengulas pokok-pokok pikiran 3 tokoh yang sudah populer, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pokok pikiran yang akan dikaji ini untuk menjawab pertanyaan dari Rajiman Widodiningrat, negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu apa dasarnya? Dan untuk materi ini kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kiranya materi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.